Oke, halo semuanya. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Fahri di channel Zotma. Nah, selanjutnya kita akan ke file sistem hierarki standar. Oke, file sistem hierarki standar. Apa sih ini ya? Nah, ini adalah hierarki yang ada di Linux. Langsung saja kita lihat di sini. Oke, kita coba SSH ke VirtualBox. Oke, masukkan passwordnya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, password memang tidak terlihat ya. So, di Linux memang seperti itu. Sekarang kita coba ke cd/. Oke, perhatikan di sini slash itu sendiri adalah root dari semua direktori ini, induknya gitu ya. Dia harus cukup untuk restore dan tentunya untuk boot dan recover sistem ya. Harus cukup untuk itu. Berapa sih size-nya biasanya? Tergantung sistem operasi. Ya. Lebih lanjut nanti Anda akan lebih paham setelah mendengarkan semua video saya. Nanti perlahan tentang itu juga akan ada di video-video saya berikutnya. Nah, selanjutnya ada juga bin. Bin ini adalah binary yang penting yang ada di Linux. Ya, misalnya kayak chmod, chon gitu ya. Perhatikan di sini. Oke, lalu cd bin, kita coba ls ya. Tuh, di sini ada zip. Di video sebelumnya saya sudah ada install zip, maka zip sudah ada di dalam. Nah, default system untuk chmod, chon dan lain-lainnya itu ada di sini juga. Ya. Lalu boot. Boot ini adalah file yang dibutuhkan untuk proses booting sistem operasi. Jadi termasuk kernel yang digunakan gitu ya, akan ada di sini. Lalu ada juga dep. Di video sebelumnya saya udah agak introduce juga tentang dep ini, ya. Nah, ini adalah semua piranti yang ada di komputer Anda. Seperti itu. Ini port, VRAM, TTY, storage, ini storage internal, ini flash disk tadi ya. Flash disk belum saya cabut-cabut itu di situ ya. Seperti itu. Itu adalah dep. Jadi semua piranti dikenal sebagai block device. Kembali lagi beda sama Windows ya. Kalau Windows kan kita kenalnya CD gitu ya. Kalau kita tambahin flash disk jadi E gitu ya. Ini tidak, dia sebagai file. Lalu ada juga etc. etc ini adalah konfigurasi sistem atau service yang sifatnya statis. Jadi file konfigurasi ada di sini. Misalnya Anda install Apache, maka file konfigurasinya ada di sini defaultnya. Seperti itu. Semua file konfigurasi ada di sini. Contoh, saya masuk ke SSH server ini menggunakan SSH. Nah, SSH itu sendiri ada konfigurasinya. Contoh ya, more etc SSH. Nih. Ini adalah file konfigurasi SSH. Jadi saya bisa merubah nih apa-apa yang saya inginkan. Misalnya saya mau rubah port address saya nih. Ya, port SSH mau saya rubah. Tidak 22, saya pakai misalnya 12345, bisa. Ya. SSH ini nanti secara khusus juga akan kita bahas juga nanti nih ya. Oke. Lanjut lagi ada juga lib. Ini saya keluar dari melihat konfigurasi ya, ketik Q aja, huruf key ya. Lalu ada lib, cd lib. Lib ini adalah library ya, library yang dibutuhkan oleh sistem atau oleh aplikasi yang ada. Ya. Ini biasanya dipakai oleh binary yang ada di sbin dan bin. Contoh nih, misalnya kita coba ke bin deh, cd bin. Oke, coba firewall ya. Default kan ada di sini firewall harusnya. ls firewall. Nih. Nah, firewall cmd. Ada ya firewall cmd ya, ada di bin. Nah,
dia tentunya punya keterkaitan dengan share library yang ada di lib. Oke, cd lib ls, ini firewall d, cd firewall d. Nah, ini adalah library yang dibutuhkan oleh firewall CMD. Nih, yang ada di bin, dia pasti membutuhkan ya semua yang ada di lib yang ada di firewall D. Seperti itu. Jadi file konfigurasinya juga ada di sini tentunya ya. Selanjutnya mounting untuk removable media. Oke, jadi kalau Anda punya flash disk pengen dimonting, standarnya itu mountingnya ke media dari sini. Kalau ini kan memang belum ada, jadi kosong. Sama juga MNT ya, CD MNT. Beda media dan MNT itu adalah kalau media itu untuk removable media. Saya punya CD-ROM misalnya, saya colokin rekomendasinya ke situ. Tapi kalau saya punya hard disk yang berbeda terus dimonting, itu biasanya di MNT. Atau Anda punya file sistem jaringan ya yang Anda attach ke dalam OS Linux Anda, maka baiknya ditaruh ke MNT ini. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. OPT ini adalah tempat install paket software tambahan. CD OPT ya. Jadi kalau misalnya saya mau install tambahan software, saya nggak mau dicampur aduk dengan Linux punya, saya taruh di OPT ini. Misal saya biasanya ngambil software security di GitHub, terus saya cloning, saya masukkan ke OPT ini. Saat ini sih belum ya, nanti di berikutnya kita akan pelajari juga itu caranya. SBIN. Nah, SBIN ini program penting juga, bawaan dari sistem operasi. Ya. CD SBIN. Ya, kita sudah di CD SBIN. Ini ya. Bawaan sistem operasi. Contoh ls memori. Ini adalah semua bawaan sistem operasi, ini chain password, CHP, disk, sistem operasi semua yang punya. FSCK untuk ngecek apa hard disk ya. Ini ada group add, nambahin grup gitu ya. If down, if up, seperti itu. Dan seterusnya. Ini adalah program sistem yang penting ya, yang biasanya dijalankan oleh root. Lalu ada SRP, data layanan yang disediakan oleh sistem. Jadi kalau ada service yang ingin kita kasih ke luar dari sistem kita sendiri, itu ditempatkan di SRP. Mungkin nanti di case-case kedepannya kita bisa coba pakai ya. Nah, TMP itu file sementara. Biasanya nanti akan hilang gitu ya, atau kita hapus lah. Dan seperti itu. Lalu ada USR. Ini adalah hierarki kedua, mirip dengan directory root. Biasanya dia untuk dibaca oleh user yang di-share oleh sistem. Jadi kan directory itu kan ada kayak permissionnya. Nah, di USR ini kadang di-share nih untuk ke user-user yang lain. Seperti itu ya. Ada juga par, data-data variables full administratif ya. Nah, di var ini ada baiknya ini partisi yang terpisah. Kita gunakan partisi yang terpisah. Coba tadi ya, file ls dep sd sda tadi ya. Tuh, perhatikan, ini kan dia partisi 1, partisi 2 ya. Yang antar satunya ada yang buat boot, ini ada satu lagi buat home biasanya gitu ya, buat rootnya gitu. Nah, kalau par ini harusnya Anda pisahkan juga. Nanti caranya kita coba pelajari juga ya. Jadi benar-benar terpisah. Misalnya suatu saat Anda install
Apache, dan otomatis var www HTML-nya itu ada di sini. Datanya ada di sini. Kalau Anda tidak rubah ya. Nah, ini sebaiknya partisinya benar-benar kita bikin spesial lah. Kita kasih misalnya 50 GB atau 500 GB. Terserah, tergantung kebutuhan Anda. Oke, penjelasan saya tentang hierarki mungkin ini seperti ini. Nah, kalau Anda pengen tahu ya, pengen tahu tentang apa namanya FHS ini, Anda bisa kunjungi link ini ya. Oke, sudah lama ini, dari dulu tidak berubah. Oke, this process is overseen by FHS editor Rusty Russell, Daniel Pinland, dan Christopher York. Oke, untuk mengetahui tentang detail dari file hierarki sistem, file sistem hierarki standar, Anda klik aja nih yang terakhir nih. Di sini nanti semua dikasih tahu tuh. The root system, purpose-nya untuk apa, requirement-nya apa, nih bin ini, essential user command binaries for use by all user. Di sini ada tinggal, nah, device file, dep, host, ya. Jadi benar-benar open semuanya ada di sini. Benar open ada di sini semua. Oke, tadi sudah dijelaskan ya. Untuk mengetahui tentang file sistem hierarki standar melalui portalnya, itu bisa dikunjungi link ini ya tadi ya. Ya, di sini untuk detailnya saya coba bikin strukturnya seperti ini. Nah, ini adalah root, ini tadi bin, dan seterusnya. Mereka ini selevel sampai dengan par. Ya, kalau tadi home-nya itu ada Sabran, bisa aja kita bikin Satir, Sabira gitu ya. Kita bisa bikin di bawah home. Setiap user yang kita bentuk baru itu ada di home. Ya, user baru ada di home direktorinya. Nah, ini USR, ada bin, include, dan lain sebagainya. Par juga seperti itu ya. Kalau ada Apache maka ada di par. Jadi semuanya ada di sini. Kurang lebih seperti ini. Di dalam direktori ini nanti bisa pecah lagi direktorinya, ada ke bawahnya lagi. Ya, kalau untuk home ini ya misalnya saya punya dokumen, maka Sabran di bawahnya ada dokumen, download. Seperti itu ya. Pictures gitu ya. Oke, mungkin itu saja video untuk hierarki file system ini. Jika ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah, berikan pertanyaan di bawah, dan tentunya jangan lupa untuk subscribe, dan tunggu video kami berikutnya mengenai perintah dasar Linux. Nah, di situ nanti lebih seru lagi, karena banyak yang akan kita pelajari di situ ya. Oke, sekian dan terima kasih.